Ekspansi Arman ke Anatolia setelah runtuhnya Bizantium pada pagi hari tanggal 29 Mei tahun 1453. Ketika bendera bulan sabit Arman berkibar di atas tembok Theodosian yang selama 1000 tahun tak tergoyahkan. Dunia menyaksikan perubahan sejarah yang tidak hanya mengguncang Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga membuka babak baru dalam tatanan geopolitik Asia Kecil. Di balik jatuhnya Konstantinopel, ada satu konsekuensi besar yang jarang dibicarakan. Terbukanya jalan bagi Kesultanan Arman untuk menancapkan pengaruhnya secara total di Anatolia, sebuah wilayah luas yang sebelumnya terpecah-pecah oleh kekuatan Turkmen, belik-belik kecil, dan sisa-sisa pengaruh Bizantium yang melemah. Inilah kisah panjang, dramatis, dan penuh intrik tentang bagaimana pasca runtuhnya Bizantium, Ottoman membangun pondasi kekaisaran yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah manusia. Setelah Konstantinopel jatuh, Mehmed II yang kini digelari Fatih, sang penakluk tidak membuang waktu. Ia bukan sekadar penakluk kota, tetapi seorang arsitek peradaban yang memahami bahwa untuk menguasai dunia, ia harus terlebih dahulu memastikan Anatolia berada dalam genggaman penuh. Tanpa Anatolia, Arman hanya akan menjadi kerajaan besar dengan pondasi rapuh, rentan digoyahkan oleh pemberontakan para belik Turki atau serangan dari Persia. Mehmed memulai ekspansinya dengan strategi yang teliti. Perpaduan antara diplomasi, tekanan ekonomi, kekuatan militer, dan reorganisasi administratif yang brilian. Di saat Bizantium runtuh, kekuatan-kekuatan Turki di Anatolia melihat kesempatan untuk memperluas wilayah mereka. Karamanolu di selatan, Candar di utara, dan berbagai belik kecil memandang Arman dengan kecurigaan. Mereka melihat Istanbul, nama baru Konstantinopel, sebagai simbol keangkuhan Arman. Maka, ancaman pemberontakan menyebar cepat. Tetapi Mehmed II memahami permainan itu. Ia mengetahui bahwa kekacauan politik Anatolia adalah peluang sekaligus bahaya. Jika tidak diatasi cepat, Eropa akan memanfaatkan konflik internal itu untuk mendorong kembali Arman seperti sebelum ke 1453. Maka dimulailah serangkaian ekspedisi ke Anatolia. Sasaran pertama adalah Karaman, belik yang selama puluhan tahun menjadi duri dalam daging Arman. Karamanoglu Ibrahim II pernah secara terang-terangan menantang kekuasaan Ottoman, bahkan membantu musuh-musuh mereka. Mehmed II mengambil alih izin leluhur Arman Sultan Murati dan Bayezid yang pernah mengklaim Karaman sebagai wilayah bawahan. Namun, kali ini, ekspedisi dilakukan dengan kekuatan penuh. Pasukan elit Janisari, artileri berat, dan pasukan Sipahi dikirim ke jantung Anatolia. Pada 1466, Karaman ditaklukkan sepenuhnya. Kota Konya dan Karaman direbut, sementara keluarga penguasanya dipaksa tunduk. Tapi penaklukan bukanlah akhir. Pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Disinilah Mehmed menunjukkan kemampuannya sebagai administrator. Ia memindahkan ribuan keluarga Turkmen ke wilayah lain, menata ulang struktur pajak, serta menempatkan gubernur Arman dari kalangan yang loyal. Hasilnya, wilayah yang dulunya menjadi pusat perlawanan berubah menjadi salah satu kawasan administratif terpenting kekaisaran. Sementara itu, di Anatolia bagian utara, belik Candar menjadi sasaran berikutnya. Letaknya sangat strategis berbatasan dengan Laut Hitam, kaya kayu, biji-bijian, dan sumber daya alam lain yang sangat diperlukan untuk armada Arman. Jika Karaman adalah ancaman politis, maka Candar adalah ancaman ekonomi. Selain itu, Candar memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Akoyunlu di timur, kekuatan besar Persia yang sedang bangkit. Dengan diplomasi cerdas, Mehmed II memastikan bahwa Akoyunlu tidak ikut campur sementara ia menaklukkan Candar. Pada 1461, Kastamonu dan Sinop jatuh ke tangan Arman. Namun ekspansi ke Anatolia bukan hanya perang antara suku Turki. Bizantium mungkin runtuh, tetapi pengaruhnya masih ada di kota-kota pesisir, terutama yang didukung Genoa dan Venesia. Kota-kota seperti Amasra dan Trabzon adalah pusat perdagangan internasional, kaya, berkubu kuat, dan menjadi target penting bagi Arman. Pada tahun yang sama setelah menaklukkan Candar, Mehmed mengarahkan pasukan ke Amasra. Tanpa perlawanan berarti, kota itu menyerah karena menyadari bahwa isolasi berarti kehancuran. Di sisi lain, Trabzon, sisa terakhir kekaisaran Bizantium yang disebut Imperium Trebizond, tidak menyerah semudah itu. Trabzon memiliki hubungan kuat dengan Georgia, Venesia, serta para bangsawan Kaukasus. Akan tetapi,
armada Arman yang kuat menghancurkan harapan itu. Pada 1461, setelah pengepungan gabungan dari darat dan laut, Trabzon runtuh. Dengan jatuhnya kota itu, sisa-sisa struktur Bizantium di Anatolia lenyap selamanya. Setelah Bizantium benar-benar hilang dari peta Anatolia, Ottoman menghadapi ancaman baru, Akoyunlu di timur. Dipimpin Uzun Hasan, pemimpin karismatik yang ingin menyatukan kembali wilayah Turki Persia. Persia menganggap kekuasaan Arman sebagai ancaman terhadap pengaruh mereka di Anatolia. Mehmed II memahami bahwa perang dengan timur tidak dapat dielakkan. Tetapi sebelum menghadapi Akoyunlu, ia memperkuat Anatolia lebih jauh, membangun benteng di perbatasan, menambah garnisun baru, serta membuat undang-undang properti untuk mencegah bangsawan lokal memegang terlalu banyak kekuasaan. Puncak ketegangan terjadi pada pertempuran Otluk Beli tahun 1473, salah satu perang yang paling menentukan masa depan Anatolia. Uzun Hasan bersekutu dengan Venesia dan berbagai kelompok anti-Arman. Tetapi taktik dan teknologi Mehmed II unggul jauh. Artileri berat Arman memusnahkan formasi kavaleri ringan Akoyunlu. Uzun Hasan kalah telak. Sejarawan modern menyebut perang ini sebagai titik balik geopolitik Anatolia, karena setelah itu, tidak ada kekuatan signifikan yang mampu menantang Arman di Asia Kecil. Di balik semua kemenangan itu, Mehmed II juga membangun fondasi administratif yang memungkinkan integrasi Anatolia berjalan mulus. Ia memperkenalkan sistem timar yang memberikan tanah kepada para sipahi dengan syarat mereka menyediakan pasukan. Ia mengatur ulang pajak desa, menetapkan pengadilan syariah, dan menempatkan ulama untuk mengembangkan institusi pendidikan. Kota-kota yang sebelumnya terpecah oleh identitas suku kini disatukan dengan identitas kekaisaran. Pembangunan infrastruktur meledak besar-besaran. Jalan baru dibangun, jembatan diperkuat, dan caravanserai di sepanjang jalur perdagangan Anatolia direnovasi. Bursa, yang pernah menjadi ibu kota pertama Arman, kembali hidup sebagai pusat ekonomi. Produksi sutra menyebar ke seluruh Anatolia Barat, sementara tambang dari Anatolia Tengah dipakai untuk mendukung pembangunan militer. Konstantinopel kini Istanbul bukan hanya pusat politik, tetapi juga pusat ekonomi dan budaya bagi seluruh Anatolia. Tetapi integrasi Anatolia tidak dilakukan tanpa darah dan air mata. Banyak beylik yang dipaksa tunduk, banyak bangsawan lokal kehilangan kekuasaan mereka. Namun dari semua konflik itu, satu kenyataan muncul, Anatolia menjadi jantung Arman. Tanpa penguasaan penuh atas wilayah ini, kekaisaran tidak akan pernah bisa menjadi superpower yang kelak menguasai 3 benua. Menjelang akhir masa Mehmed II, Anatolia telah berubah. Yang dulu terdiri dari kerajaan kecil, suku-suku Turkman yang saling bertempur, serta kota-kota Bizantium yang rapuh, kini menjadi wilayah terorganisir dengan sistem pemerintahan yang modern untuk zamannya. Ketika Mehmed wafat pada 1481, ia meninggalkan warisan yang sangat besar, sebuah Anatolia yang sepenuhnya berada di bawah satu panji. Setelah itu, penerusnya, Bayezid II dan kemudian Selimi, melanjutkan kebijakan yang sama. Di masa Selimi, Anatolia menjadi pusat produksi militer terbesar kekaisaran. Anatolia menyediakan kuda, besi, gandum, dan tentara, sementara Istanbul memberikan arahan politik dan administrasi. Kombinasi itu membuat Arman siap menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti Mamluk di Mesir dan Safawi di Persia. Perubahan geopolitik setelah runtuhnya Bizantium bukan sekadar perubahan penguasa kota. Ini adalah transformasi total struktur politik Anatolia. Ottoman bukan hanya mewarisi Bizantium. Mereka menggantinya dengan sistem yang jauh lebih terorganisir. Dengan kepemimpinan Mehmed II, mereka tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi membangun fondasi negara modern. Ekspansi ini kemudian membawa dampak ke semua aspek kehidupan di Anatolia. Bahasa Turki Utsmani menggantikan penggunaan Yunani di wilayah perkotaan. Masjid, madrasah, dan pasar besar dibangun di kota-kota yang sebelumnya bergaya Bizantium. Para pedagang Persia, Arab, dan Asia Tengah mulai berdagang di seluruh Anatolia. Anatolia menjadi jalur emas antara timur dan barat, menghubungkan jalur sutra dengan pelabuhan Istanbul. Pada akhirnya, setelah Bizantium runtuh, Anatolia bukan hanya menjadi wilayah taklukan, ia menjadi inti, fondasi, dan pusat kekuatan yang membuat Arman bertahan lebih dari 600 tahun.